Halo teman-teman, hari ini kita bahas materi baru ya. Untuk materi UAS, itu yang pertama adalah cost allocation untuk join cost ya, join product gitu. Nah, sebelumnya kalian perlu nonton dulu video yang TSM, laboratorium TSM, sama kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih, tapi memang aku sangat menyarankan kalian untuk benar-benar memahami apa yang aku sampaikan ketika di Meet Now juga untuk teorinya ya. Nah, di Meet Now kan aku ada gambar gini-gini nih. Nah, ini apa? Nanti kalian coba pahami lagi ya, gitu. Nah, sebelumnya untuk yang UTS kalian udah aku koreksi ya. Nah, di situ aku banyak temuin kalian itu ada yang bikin nggak sesuai apa yang diminta. Jadi misalnya yang kemarin kan allocation support disuruh bikinnya kan untuk metode step down sama reciprocal. Nah, ada beberapa dari kalian yang bikin direct method juga gitu. Dan sebenarnya itu nggak perlu dan nggak aku nilai gitu. Nah, jadi sayang banget gitu, ngapain kalian capek-capek bikin direct method padahal nggak disuruh gitu. Jadi lain kali kalian bikin sesuai yang diminta aja ya teman-teman, dan kayak perhitungan-perhitungan coret-coretan gitu sebenarnya nggak usah juga gitu ya. Oke, lanjut ya, kita akan bahas yang hari ini kita akan bahas yang problem 3 sama yang problem 4 itu ada di next video. Jadi kalian nanti cek aja ya teman-teman. Dan aku tekanin lagi, untuk materi join cost ini akan keluar di kuis kalian. Jadi nanti ada take home quiz ya untuk di pertemuan terakhir. Jadi kalian pahami benar-benar materi ini, karena materi ini sebenarnya adalah salah satu yang cukup yang nggak terlalu susah dibandingkan sama materi-materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu lebih susah sih sejauh ini, sejauh yang aku lihat juga gitu ya. Jadi kalian pahami benar-benar juga tentang materi ini ya teman-teman, karena akan keluar di kuis kalian. Oke, langsung aja kita ke problem 3. Di sini ada Binco, nama perusahaannya, dan kita seperti biasa kita cek dulu apa yang diminta sama soal, ya. Kita cek, disuruh buat tabel alokasi join cost, hingga unit product cost, dan product line income statement. Jadi nanti ada income statement, ada tabel income statement, sama tabel alokasi join cost-nya, gitu. Nah, yang dipakai metodenya adalah constant gross margin sama sales value at split off. Ya, pembulatan persentase 4 angka belakang koma. Jadi nanti persentasenya kayak gini ya, teman-teman. Nanti persentasenya 2 angka belakang koma gini. Kalau misalnya desimal jadi 4 angka belakang koma gitu. Oke, nanti ini kita coba, kita lanjut langsung ke soalnya. Binco merupakan perusahaan yang memproduksi produk olahan dari kacang kedelai. Nah, berarti kacang kedelai ini adalah bahan bakunya ya, teman-teman. Kacang kedelai. Berarti di sini ilustrasinya aku akan tulis di sini adalah kacang kedelai, ya. Nah, dari kacang kedelai ini akan dibagi akan kena dari kacang kedelai ini akan memproduksi 3 jenis produk gitu. Nah, dari kacang kedelai ini kan nanti dia akan memakai biaya yang sama, DM, DL, MOH yang sama, join cost namanya. Nah, dari sini kita akan ketemu sama titik merah ini. Titik merah ini apa sih? Titik merah ini adalah split off point. Jadi titik split off, titik pecah. Nah, titik pecahnya join cost-nya ya, yang akan terbagi menjadi 3 produk, yaitu adalah tahu. Di sini ada tahu, tempe, dan susu kedelai ya. Berarti aku tulis di sini tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, biasanya tahu, tempe, susu kedelai ini disebut sebagai produk utamanya. Ini kan ini adalah join product.
Nah, ini adalah join product. Istilah lainnya, istilah yang biasa aku sebut sih di sini sih itu produk utama. Jadi produk yang awal-awal, yang baru jadi gitu, yang baru jadi. Nah, selanjutnya uh, kita lihat lagi di soal Binko memproses tahu dan tempe lebih lanjut. Jadi tahu sama tempe ini lebih lanjut nih, diproses lagi, mau diolah lagi gitu. Nah, makanya di sini aku tambahin ada panah gitu. Jadi ada panah untuk produksi lanjutan. Oke, tahu diketahui ya, tahu dapat diproses lebih lanjut menjadi tahu isi, dan tempe itu menjadi tempe bacem. Berarti di sini aku tulis ya, tahu itu menjadi tahu isi dan tempe itu menjadi tempe bacem. Nah, jadi di dalam proses kita memproduksi tahu menjadi tahu isi dan tempe menjadi tempe bacem, itu diperlukan adanya biaya tambahan, biaya yang terpisah dari biaya-biaya yang lain gitu. Nah, namanya adalah separable cost ya. Nah, dan tahu isi dan tempe bacem ini merupakan produk lanjutan. Jadi yang tadi itu produk pertama nih, produk pertamanya ini, produk lanjutannya ini ya. Jadi itu untuk istilah aja supaya lebih memudahkan. Oke? Semoga sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman untuk grafik ini ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, kalau udah kita lanjut gimana sih cara bikin pakai metode constant gross margin dan split off sales value at split off. Nah, aku akan jelasin terlebih dahulu yang sales value at split off ya teman-teman. Jadi aku ke sales value at split off dulu, baru ke metode constant gross margin. Oke? Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, kalau kita bikin tabel alokasi join cost sama bikin income statement itu buat apa sih? Jadi kita harus paham dulu nih teman-teman, apa sih yang sebenarnya mau kita cari? Nah, jadi di sini aku nangkep 3 poin. Jadi yang harus kalian temuin adalah gimana cara kalian mengalokasi join cost-nya, lalu berapa sih production cost-nya. Nah, nanti production cost ini bisa kalian hitung, setelah itu kalian bisa hitung cost per unit produk. Nah, jadi 3 hal ini yang harus kita cari. Cost per unit produk ini buat apa? Cost per unit produk ini nanti fungsinya untuk kita bisa hitung si profitnya, gross profitnya, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke metode sales value at split off ya. Jadi aku jelasinnya yang sales value at split off dulu. Oke, jadi untuk bikin yang sales value at split off, pertama-tama kita kan mau hitung pengalokasian join cost-nya. Nah, jadi cara hitungnya adalah kalian bikin dulu nih tulisan-tulisan ini ya. Nggak perlu yang tabel-tabel rapi banget. Yang penting kayak jelas aja. Ada nama produknya, ada ininya ya, sales value, waging, terus join cost allocated, separable cost, sama production cost, terus unit product cost atau cost per unit, boleh gitu. Nah, selanjutnya yang ini ada tahu isi, tempe bacem, sama susu kedelai, terus ada total. Nah, untuk yang ini kita pakai yang namanya itu produk lanjutan ya teman-teman. Kita pakai produk lanjutannya tahu isi, tempe bacem. Susu kedelai kan emang nggak diproses lebih lanjut, tapi kita yaudah tulisnya susu kedelai aja gitu. Nah, untuk cari sales value of total production at split of point, nah sebenarnya nggak perlu yang panjang-panjang banget kata-katanya, terserah kalian kalau misalnya ujian ngebut kan ya. Jadi kalian tulis aja sales value ya, sales value split of point boleh gitu. Oke. Nah, yang ini cara nyarinya untuk isi tabel ini gimana sih? Nah, caranya adalah dengan kalian kaliin
kaliin unit produksi produk utama dikalikan dengan harga jual. Ini biar lebih jelas ya. Jadi unit produksi produk utama dikalikan dengan harga jual. Nah, walaupun namanya di sini adalah kita pakainya produk lanjutan, tetapi untuk di metode sales value at split of point ini kita pakai hitungannya adalah pakai produk utama. Nah, makanya tadi kenapa di grafik ini ya, di grafik ini aku bedain antara produk utama sama produk lanjutan supaya nggak bingung gitu ya. Jadi teman-teman, untuk hitung sales value of total production, kita pakai produk utama untuk unit produksinya dikaliin sama harga jual ya, dikaliin sama harga jual si produk utama. Nah, walaupun di sininya produk lanjutan, kita pakai hitungannya produk utama gitu ya. Nah, jadi di sini aku tulis 24.000 dikalikan dengan 1.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini ya, dari tahu, dari si tahu ya, bukan si tahu isi. Tapi tahu kan produk utama, tahu isi itu produk lanjutan. Jadi kita pakai produk utama untuk metode sales value at split off. Oke, sampai sini nangkep ya teman-teman. Jadi kita pakai unit produksi produk utama 24.000 unit produksinya, lalu dikalikan dengan selling price-nya. Oke, sama untuk yang ini juga tempe bacem, kita pakai punya tempe, bukan tempe bacem. Nah, walaupun ini sama ya angkanya, tapi kita maksudnya adalah di sini adalah pakai produk utama ya teman-teman kalau untuk split off. Oke, tempe dikaliin unit produksinya dikaliin sama selling price-nya ya. Di sini kali 800. Oke. Lalu selanjutnya ini di susu kedelai. Susu kedelai itu kan nggak ada proses lebih lanjut. Jadi ya udah tinggal kaliin aja 36.000 dikali sama 750 gitu. Oke ya. Terus ini total aja. Terus untuk waging cara nyarinya adalah dengan kita bagi-bagiin. Nah, jadi 24 juta dibagi sama 83 juta gitu. Ini cuma total ya. Nah, yang ini dibagi-bagiin aja berapa persentasenya ya. Nah, kita dapat segini. Kita ambil 2 angka belakang koma karena diminta di soal kayak gitu. Oke. Tapi biasanya juga kayak gitu sih teman-teman. Jadi ikutin ya. Oke. Nah, habis itu selanjutnya kita mau join cost allocated nih. Kita mau tahu alokasi join cost-nya itu berapa. Nah, join cost kan udah dikasih tahu nih harganya itu 50 juta. Berarti kita tulis dulu di sini 50 juta ya. Kita tulis 50 juta. Cara alokasinya tinggal persentase dikali 50 juta per masing-masing persentasenya. Oke, kita ketemu ya segini. Nah, jadi persentase. Nah, 28,29 ini aku tulis karena jadi nanti kalian kalau misalnya hitung untuk persentase-persentase ini di kalkulator, jangan kalian langsung kaliin ya, biar angkanya sama, biar angkanya aku ngoreksinya gampang gitu. Jadi kalian tulis lagi gitu ya, 28,29% dikali sama 50 juta. Jangan langsung gitu, langsung dari sini langsung kalian kaliin gitu. Jadi satu-satu gitu ya. Nah, yang ini juga sama ya, 38,55. Ini juga sama, 32,53 gitu. Dikaliin sama total join cost-nya. Udah deh, ini ketemu join cost allocated. Lalu untuk hitung selanjutnya, kita kan mau hitung nih total production cost, biar kita bisa ketemu unit product cost atau cost per unitnya, supaya kita bisa hitung gross margin-nya atau gross profit-nya. Nah, cara nyari total production cost itu karena si tahu isi sama tempe bacem itu ada proses lebih lanjut. Tahu ya, maksudnya tahu menjadi tahu isi itu ada proses lebih lanjut. Makanya dia harus ditambahin sama separable cost dulu supaya kita bisa cari total production cost. Gitu. Jadi total production cost itu adalah penambahan dari join cost-nya ditambah separable cost gitu. Ya,
ingat-ingat aja nih, total production cost itu adalah joint cost tambah separable cost. Maka kita dapat nih segini gitu ya. Ini tinggal ini total aja sih ya. Oke, oh ya ini biar lebih mudah nih ya. Misalnya udah aku tulis ya cara hitungnya. Jadi kalian bisa tinggal catat. Oke? Dan dipahami ya teman-teman. Oke. Nah, ini kenapa kita harus masukin separable cost, karena kan kita itu kan awalnya pakai yang unit tahu ya. Kita awalnya pakai yang unit tahu ini. Kalau menurut metode sales value add split off. Nah, habis itu ternyata tahu itu diproduksi lebih lanjut. Makanya kalau diproduksi lebih lanjut, kita tambahin separable cost. Kalau misalnya nggak diproduksi lebih lanjut nih, in case ya, misalnya di soal kalian disuruh hitungnya sales value at split off, tapi untuk si tahu tempe itu, bukan untuk si tahu isi, tapi untuk si tahu. Kalau misalnya untuk si tahu, kalian berhenti nih di sini, di joint cost-nya, langsung dibagi sama kita hitung langsung unit cost per unitnya. Tapi karena tahu ini menjadi tahu isi, maka dari itu kita harus ada penambahan lagi separable cost. Di mana separable cost ini muncul karena ada produksi yang lebih lanjut, ya kan? Nah, makanya harus ditambahin. Nah, jadinya ketemu deh total production cost. Oke, ini tinggal di total aja ya. Oke, ini udah benar kan totalnya? Oke ya, udah benar ya. Nah, selanjutnya untuk nyari cost per unit, gimana sih cara nyari cost per unit? Nah, di sini teman-teman perlu perhatiin ya, untuk cari cost per unit itu adalah dengan kita bagi antara total production cost-nya dibagi sama unit produksi tapi produk lanjutan. Oke, jadi yang dibagi adalah produk lanjutannya, bukan produk utama. Tadi kan kalau produk utama itu adalah tahu tempe kan. Nah, kita nggak bagi ke sini, bukan bagi ke unit produksi tahu tempe. Walaupun ini sama ya angkanya, tapi kita bagi pakai yang ini, pakai yang produk lanjutan, yaitu tahu isi sama tempe bacem, bukan pakai yang tahu sama tempe gitu. Nah, jadi ya nih di sini untuk si tahu isi kita ketemu 922,71 ini dari 22145 dibagi sama yang tahu isi ini ya teman-teman, dibagi sama yang tahu isi, yang 24.000 tahu isi. Oke, ini juga sama nih. Nah ini 31275 dibagi sama tempe bacem 40.000. Oke, nah kalau yang ini ya sama aja ya, ini kan nggak produksi lebih lanjut gitu. Oke ya, kita habis ketemu cost per unit, kita hitung gross profitnya, kita hitung gross marginnya. Oke, kita hitung income statementnya kayak gimana sih. Oke, pertama-tama revenue itu kayak biasa ya teman-teman. Untuk yang tahu isi, tempe bacem sama susu kedelai, kalian lihat tahu isi, tempe bacem sama susu kedelai. Nah, di sini ada unit sold ya kan. Nah, kalau misalnya kalian tanya di sini soalnya kok nggak ada unit sold untuk si tahu tempe. Nah, sebenarnya ini informasinya nggak diperlukan ya, nggak diperlukan untuk yang unit sold tahu sama tempe, karena di sini kasusnya tahu tempe itu diproduksi lebih lanjut menjadi tahu isi sama tempe bacem. Tapi sebenarnya kalau misalnya perusahaan mau jual tahu langsung kan juga bisa ya. Maksudnya udah produksi tahu langsung dijual gitu, bisa. Tapi kalau di soal ini nggak ada ya teman-teman. Jadi memang aku juga merasa soal ini sih sebenarnya kurang begitu lengkap ya tekeninnya. Jadi di sini kita asumsiin aja ini nggak ada sebenarnya ya. Kita juga nggak tahu gimana carinya kan, nggak ada keterangannya juga gitu.
Nah, terus yang di sini kita juga disuruh buatnya tuh untuk produk terkait. Jadi maksudnya adalah ya udah yang tertera di sini aja, yang susu kedelai, tahu isi sama tempe bacem. Tahu isi sama tempe bacem ini adalah produk yang udah diproduksi lebih lanjut gitu. Nah, jadi unit sop tahu tempe ini nggak ada ya. Adanya ini, jadi kita kaliin unit sop susu kedelai, tahu isi sama tempe bacem dikaliin sama kita kaliin sama ininya, selling price-nya kayak biasa. Oke, selling price yang susu kedelai, tahu isi sama tempe bacem. Oke, ya di sini kalau mau lebih gampang ini ya. Jadi kita pakai unit sales yang produk lanjutan, dikaliin sama harga jualnya. Oke. Susu kedelai kita punya 750, terus yang tempe bacem ada 1.500 sama 25.000, lalu yang tahu isi ada 16.000 sama 1.600. Oke. Lalu untuk cost of goods sold, di sini unit sales dikali sama cost per unit. Oke, kita pakai unit sales ya kan? Kan untuk cost of goods sold kita pasti pakai unit sold dong, dan dikaliin sama cost per unit yang udah kita hitung tadi. Oke. Nah, terus ini juga kita hitung kali sama nih unit sold-nya ya. Oke, segini. Oke ya, langsung deh kita ketemu ini. Oke. Ini tinggal dikurangin aja. Ini total, yang bagian total di income statement ini sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu kalian buat, nggak apa-apa. Aku udah anggap benar kalau kalian nggak buat gitu. Yang penting ininya ya, yang penting pembagian ininya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk metode constant gross margin. Nah, untuk metode ini pertama-tama ini sebenarnya ada step-stepnya gitu ya. Jadi aku kasih yang cara mudahnya aja. Jadi yang pertama-tama kalian harus hitung dulu gross marginnya. Kita harus hitung gross margin. Nah, cara hitung gross margin adalah ini ya, teman-teman. Nah, jadi ada final sales value of total production during counting period. Jadi kita harus hitung dulu final sales-nya. Nah, final sales itu dihitung dari mana sih? Final sales itu dihitung dari total semua produk lanjutan. Jadi, total sales semua produk lanjutan. Jadi, unit produksi dikali sama harga jual. Ya. Jadi, pakai produk lanjutan ya, teman-teman. Kalau di metode constant gross margin ini, kita nggak perlu perhatiin yang produk utama. Kita pakai produk lanjutan. Oke. Nah, jadi total semua produk lanjutan itu berapa sih? Nah, cara hitungnya adalah ya udah tinggal dikali-kaliin. Yang unit produksi di produk lanjutan kan berarti tahu isi tempe bacem ya, sama susu kedelai itu enggak dilanjut tapi tetap termasuk, berarti yang ini ya, teman-teman. Jadi di sini 36.000 dikali sama 750 itu selling price-nya ya. Terus tahu isi dikaliin sama 1.600 sama tempe bacem. Nah, kita nggak pakai unit sold. Oke, sekali lagi aku tekenin untuk hitung awal-awal, kita nggak pakai unit sold tapi pakai unit produksi. Oke. Nah, karena perusahaan tuh kita tuh mau lihat dulu gitu. Kalau final sales itu kan secara keseluruhan itu berapa gitu. Jadi kita pakai yang ini. Oke, untuk selanjutnya buat hitung gross margin itu kita pakai kita harus kurangin sama joint cost sama separable cost. Nah, kenapa sih harus kurangin joint cost sama separable cost? Ya, kalian lihat aja di sini kan sales dikurang sama cost, ketemu gross margin atau gross profitnya. Ya, kalau misalnya kita balik deh, kita gitu deh pokoknya ya. Saya jadi bingung. Nah,
Ini final sales. Jadi kan kalau misalnya kita hitung kayak biasa kan, sales dikurang cost ketemu gross margin, sales dikurang cost ketemu gross profit. Ya ini sebenarnya konsepnya sama gitu. Nah jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Jadi ini maksudnya adalah pengurangan costnya supaya kita bisa ketemu berapa sih gross margin gitu. Oke, gross marginnya ketemu nih 55.400. Untuk hitung gross marginnya, percentage-nya adalah tinggal dibagi aja. Oke. Oke, lanjut. Uh, kita hitung pengalokasian joint cost. Nah, tabel ini yang sebenarnya diperlukan. Sebenarnya kalau yang bagian ini, sepertinya sih nggak perlu banget kalian bikin sih. Yang penting kalian tahu nih persentasenya berapa gitu ya. Oke, untuk yang tabel pengalokasian tuh adalah ini ya. Sama ya, final sales value. Final sales value kita pakai yang kayak yang atas nih, yang 125.400 ini, tapi kita pecah menjadi 3 produk gitu. Oke. Dan ini sebenarnya sama aja cara hitungnya kayak yang atas. Cuma dipecah aja. Oke. Nah, selanjutnya kita kurangin sama gross margin. Gross marginnya caranya gimana? Nah, caranya adalah kita kaliin aja. Nih, aduh, ini putih. Oke, nih ya. Kita kaliin 38.400 dikaliin sama 44,18%. Ini aku minus karena emang ya kita mau bikin ini jadi minus ya. Karena ini dikurang gitu. Ya, jadi 44,18% dikaliin sama 38.400. Gitu, dikaliin aja untuk gross marginnya. Cara penggunaan gross margin method itu caranya kayak gitu. Tuh ya. Nah, jadi ini juga sama, persentasenya dikaliin sama final sales-nya, persentase kaliin final sales, terus ini total aja. Itu. Oke. Ini total kan bener. Oke. Nah, lanjut, kita habis itu akan ketemu yang namanya total production cost. Habis ini kita ketemu total production cost dikurang ketemu total production cost ya. Nah, ini teman-teman balik lagi ya. Final sales dikurangin sama profitnya, kita ketemu cost-nya. Ya, jadi ini tuh kayak terbalik gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita udah ketemu total production cost, kan tujuan kita itu juga untuk mencari joint cost allocation kan, bukan hanya total production cost. Nah, cara cari joint cost allocation-nya adalah kita harus kurangin sama separable cost. Gitu. Kenapa harus kurangin separable cost? Karena di sini nih ya teman-teman, kalau kalian perhatiin sama yang sales value ini nih ya, tadi ya, cara hitung total production cost itu adalah joint cost-nya ditambah sama separable cost. Kalau misalnya kita mau cari joint cost-nya, berarti kita harus kurangin antara production cost dikurang sama separable cost. Kita ketemu joint cost-nya. Gitu. Ini konsepnya dibalik aja. Ya. Jadi ini pertama kita diketahui dulu total production cost-nya. Terus kita mau cari nih, berapa sih joint cost-nya? Nah, yang buat dialokasiin ke masing-masing produk tuh, berapa sih joint cost-nya? Caranya dikurangin sama separable cost. Gitu, itu untuk pemahamannya ya teman-teman. Nah, kita kurangin separable cost yang ada, sesuaiin ya teman-teman, tahu isi sama tempe bacem. Oh iya, ini separable cost ini sebelumnya itu dapat dari soal ya teman-teman. Kayaknya aku lupa jelasin ya. Nah, ini separable cost ini adalah 20 juta ya. 20 juta perbandingan secara berturut-turut 2 banding 3, makanya di sini cara hitungnya adalah 20 juta 2 per 5 gitu ya. Yang ini juga 20 juta 3 per 5. Terus yang joint cost itu ada 50 juta ini ya teman-teman. 50 juta, jadi pada tahun 2019 Binko mengeluarkan total biaya sebesar 50 juta itu ya untuk memproduksi tahu tempe sama susu kedelai. Nah,
Sebelumnya kan di kelas sudah aku jelaskan juga yang untuk join cost, namanya join cost itu adalah total biaya produksi yang terjadi di dalam proses produksi. Berarti itu artinya nggak jauh-jauh lagi dari DM tambah DL tambah MOH. Ya teman-teman, kalau misalnya nanti di soal nih, nanti di soal diketahui DM-nya segini, DL segini, MOH segini, kalian totalin itu adalah join cost. Gitu. Oke ya, paham ya? Kalau misalnya ada ongkos kirim, FOB shipping point juga kalian tambahin, gitu ya. Itu adalah join cost. Tapi di sini udah dikasih tahu nih, kalau join cost itu adalah 50 juta. Dan separable cost itu adalah 20 juta. Jadi ini langsung aja gitu. Nah, makanya tadi yang di sales value, maaf ya, aku lupa jelasin ya. Nih, di sales value kita ketemu join cost-nya itu 50 juta, dan untuk yang ini juga sama ya, separable cost-nya 20 juta 2 kali 2 per 5, karena itu dikasih tahu perbandingannya. Yang untuk tempe bacem 3 per 5. Oke. Nah, yang ini juga sama ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kalau udah, kita kurangin join cost allocated-nya, kita ketemu nih. Kita kurangin total production cost dikurang separable cost, ketemu join cost. Oke. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian total nih semuanya, ternyata hasilnya adalah 49,998,280. Nah, berarti beda dong sama yang di soal. Di soal kan 50 juta. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman. Ini cuma karena koma aja. Oke. Jadi ini nggak apa-apa. Ini kalau misalnya karena koma nggak apa-apa. Artinya ini tetap 50 juta gitu ya. Dibuletin aja. Oke. Nah, lalu kita cari cost per unit ya. Nah, cara cari cost per unit gimana sih? Cara cari cost per unit, kalian bukan pakai join cost ya. Cara cari cost produk, cost per unitnya itu adalah dengan membagi sama total production cost. Tetap pakai total production cost bagiinnya. Nah, nih, kita tetap bagi pakai total production cost yang 21 juta, bukan pakai join cost. Karena kenapa? Total production cost itu kita kan dapatnya dari join cost tambah separable cost kan, sama aja kan. Kayak yang atas juga, nih kalau misalnya kalian lihat, kita pakai total production cost untuk hitung cost per unit. Itu adalah penambahan dari join cost tambah separable cost. Maka dari itu di sini kita juga pakai total production cost gitu. Nah, dibaginya sama apa? Dibaginya nih untuk lebih mudah ya. Dibaginya sama pakai produk yang lanjutan. Jadi total production cost dibagi sama unit produksi produk lanjutan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya untuk constant gross margin, kita fokus ke produk lanjutan gitu ya. Jadi ini pakai produk lanjutan ya. Kita pakai unit produksi produk lanjutan yang 24.000 untuk tahu isi ya. Ini 24.000 untuk tahu isi, terus ini 40.000 tempe bacem, terus susu kedelai itu 36.000 nih ya, 36.000 gitu. Oke, selanjutnya kalau udah kita hitung income statementnya, kita hitung profitnya. Oke, caranya formatnya tetap masih sama, revenue kurang COGS, ketemu gross margin. Oke, ini juga sama ya, masih sama. Untuk yang ini sebenarnya sama, revenue-nya itu sama kayak yang atas, karena kita fokus ke produk lanjutan, jadi kita tinggal kali-kaliin susu kedelai, unit sold-nya 30.000 sama 700 dikali sama 750. Nah, makanya di sini susu kedelai ya, susu kedelai segitu ya. Terus tempe bacem juga sama, 25.000 kali 1.500 nih ya. Lalu yang 16.000 kali 1.600 untuk tahu isi. Oke, kita ketemu ini total aja. Habis itu untuk COGS-nya,
Untuk CLGS-nya kita pakai unit salt juga ya. Untuk CLGS hitung kayak biasa ya, unit salt dikali cost per unit. Oke, biayanya. Ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Oke. Selanjutnya dikurangin aja, kita ketemu gross marginnya. Oke, segini ya teman-teman. Nah, sebenarnya nggak sulit ya untuk yang ini, cuma agak tricky aja karena kalian harus paham mana yang harus pakai produk lanjutan, mana yang harus pakai produk utamanya, terus mana yang harus pakai unit produksi gitu segala macam. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah kasih tahu perhitungannya kayak gimana, jadi kalian tinggal lihat aja gitu. Sebenarnya ini sesuai format aja gitu. Oke ya. Nah, ini juga. Oke deh. Oke, untuk problem 3-nya udah selesai. Yang selanjutnya problem 4 akan lanjutin yang NRV sama physical method ya. Jadi jangan kalian lewatin juga, kalian harus nonton sih. Itu penting juga. Jadi kan karena kuis juga pakai materi ini, jadi untuk sekali lagi aku tekenin, kuis kita akan pakai materi ini, mungkin akan mirip kayak antara problem 3 atau problem 4. Jadi untuk take home quiz ya nanti di akhir pertemuan sebelum UAS gitu. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu. Makasih udah nonton yang problem 3, nanti lanjut lagi ya untuk problem 4. Oke.